Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Geng pemburu ijazah palsu Pak Jokowi semakin merosot saja sahabat ya. Sebab bisa dibayangkan ada satu peristiwa yang menarik baru-baru ini, di mana geng pemburu ijazah yakni Bonatua Sidalahi itu melakukan gugatan terhadap Badan Arsip Nasional terhadap ijazah Pak Jokowi yang notabene-nya bisa dibayangkan sudah 17 tahun yang lalu, dan bangsa ini sudah berubah, teknologi sudah sangat maju dan rakyat pun sudah menikmati pembangunan di segala lini dampak daripada pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi masih ada segelintir makhluk, mereka para pemburu ijazah ini yang terjebak pada proses masa lalu, terobsesi dengan satu hal ya, yang mana kita anggap bahwa hal itu sesungguhnya sudah tuntas, yaitu ijazah Pak Jokowi. Dialah ini Bonatua Sidalahi sahabat, sosok geng pemburu ijazah yang kini menjadi simbol dari kegagalan logika dan kemiskinan nalar hukum. Gugatan yang ia ajukan ke Lembaga Arsip Nasional baru-baru ini ditolak mentah-mentah oleh hakim, dan tentu alasan pengadilan sederhana, tapi ini sangat mematikan. Perkara ini kan kita tahu bahwa ini pasti dianggap tidak relevan karena sudah berlalu 17 tahun dan tidak punya dasar hukum yang jelas atau absurd. Jadi bagi kita orang-orang ini semua kurang kerjaan saja sahabat. Jadi benar kata Ibu Inalim bahwa kalau mau konsultasi soal pekerjaan yang cocok dengan kalian ya silakan konsultasi. Jadi memang bagusnya para kucuk pemburu ijazah ini konsultasi ke Ibu Inalim biar mereka semua ini tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia, yang buang-buang waktu dan mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum kita lebih jauh bicara, kita simak dulu bagaimana pernyataan Bonatua. Lembaga Kearsipan karena sudah 17 tahun yang lalu, dan ternyata Pemprov DKI bilang sama seperti Andri, mereka bilang tidak menguasai, tidak punya, artinya kan ada pelanggaran undang-undang kearsipan di sini. Jadi ini nggak ada ubahnya seperti Andri ya, cuman di Andri itu kan untuk level KPU dan untuk ini level DKI Jakarta. Jadi hari ini saya sedang sengketa informasi terkait ijazah dan dokumen verifikasi ijazah itu yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Perpustakaan Daerah DKI Jakarta di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini dokumen yang mau kita minta itu kan dokumen ijazah, fotokopi legalisir dan berita-berita acara klarifikasi semasa pemilu gubernur tahun 2012. Nah, itu berarti kan sudah 17 tahun yang lalu ya. Seharusnya kan itu sudah nggak ada kepentingan lagi lah KPUD menahan itu dan menyerahkannya ke Pemprov DKI, Lembaga Kearsipan, karena sudah 17 tahun yang lalu. Dan ternyata Pemprov DKI bilang sama seperti Andri, mereka bilang tidak menguasai, tidak punya, artinya kan ada pelanggaran undang-undang kearsipan di sini. Apakah Pemprov DKI-nya yang sifatnya pasif, tidak mau aktif menanya mana arsip mantan gubernur DKI, atau jangan-jangan memang barang itu nggak ada di KPU di DKI yang aslinya, yang fotokopi legalisir yang asli ya, yang dikasih ke saya ini kan boleh dibilang hanya duplikat dari administratif. Kalau kita mau jujur-jujuran sahabat, kalau seorang penggugat sesuatu yang sudah selesai hampir 2 dekade yang lalu, ini bagaikan orang yang menggali lubang di tanah tandus. Dia berharap keluar air sahabat. Bayangkan hakim menilai bahwa gugatan Bonatua ini kurang kerjaan, dan saya kira publik tertawa dengan apa yang menjadi hasil daripada gugatan Bonatua ini. Pasalnya saya kira sangat jelas ya bahwa seluruh institusi negara mulai dari KPU, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UGM hingga Arsip Nasional
sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Namun entah kenapa para pemburu ijazah yang dimotori oleh Bonatua tetap ngotot. Seolah-olah dunia harus berhenti berputar akibat daripada obsesinya yang tidak berujung ini, sahabat. Inilah yang banyak disebut oleh para pengamat sebagai politik delusi berbasis kebencian. Jadi bukan perjuangan kebenaran, tapi merupakan pelarian dari kenyataan yang ternyata. Kasihan sekali ini mereka para pemburu ijazah ya. Terutama saya kira Bonatua yang menjadi corong terdepan di dalam menggugat keaslian ijazah di Arsip Nasional. Padahal kan mereka tahu bahwa isu ini sesungguhnya sudah basi, tapi masih mereka goreng-goreng terus dengan bumbu sensasi. Mereka tahu bahwa publik sudah muak, tapi masih berharap ada yang percaya pada narasi absurd mereka. Ya pasti ada yang percayalah. Siapa yang percaya? Ya mereka orang-orang yang juga memiliki visi yang sama, memiliki kegilaan yang sama. Tapi sayangnya kali ini bumerang itu betul-betul kembali menghantam mereka sendiri. Ketika hakim menyebut bahwa gugatannya tidak masuk akal dan tidak relevan, ya sesungguhnya itu adalah tamparan keras bagi gerakan pemburu ijazah yang selama ini hidup dari fitnah dan ilusi. Jadi buat saya gugatan ini tidak saja ditolak sesungguhnya, tapi ini juga adalah merupakan bentuk delegitimasi gerakan mereka sendiri. Dan pada akhirnya masyarakat menjadi sadar bahwa yang mereka lakukan ini bukan demi hukum, tapi sekali lagi ini adalah demi ego dan kepentingan politik mereka, yang saya kira sangat pragmatis. Karena mereka semua ini bekerja untuk kepentingan politik orang. Bisa dibayangkan betapa timpangnya logika yang mereka bangun. Ketika jutaan rakyat Indonesia sibuk bekerja, membangun ekonomi dan berjuang di tengah-tengah tantangan global, Bonatua malah sibuk menghitung huruf di ijazah orang lain. Luar biasa memang kegilaan mereka semua ini. Dan inilah yang membuat saya yakin publik menyebut mereka adalah generasi pemburu ijazah atau gen teroris ya. Generasi yang kehilangan arah, kehilangan substansi dan kehilangan rasa malu. Mereka lupa bahwa ijazah itu bukanlah ukuran sesungguhnya bagi seorang pemimpin. Kalaupun mereka sesungguhnya ingin bicara soal moral dan integritas, seharusnya mereka mulai dari diri sendiri, bukan mencari-cari celah untuk menjatuhkan orang yang sudah membuktikan diri sebagai pemimpin besar di negeri ini. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ini mulai dari wali kota 2 periode. Periode kedua 83% warga Solo memilih Pak Jokowi. Naik di DKI menumbangkan petahana. Masuk calon presiden menumbangkan Prabowo 2 kali loh. Prabowo jadi presiden hari ini karena kan bantuan Pak Jokowi, dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Ini orang sukses yang kalian ganggu. Tuhan pun saya yakin tidak akan pernah berpihak kepada kalian. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi untuk rakyat. Oleh karena itu, keputusan hakim yang menolak gugatan Bonatua menurut hemat saya adalah merupakan satu momentum yang luar biasa sangat penting. Ini bukan sekedar kemenangan Jokowi, tapi buat saya ini adalah merupakan kemenangan akal sehat. Hukum berbicara dan logika berpihak pada kebenaran. Dan pada akhirnya para kucuk pemburu ijazah ini pasti akan mencari celah lagi. Menjelek-jelekkan Badan Arsip Nasional, dianggap bahwa Badan Arsip Nasional bekerjasama dengan pengadilan membentengi Pak Jokowi. Yang pasti bahwa ini adalah merupakan pesan dari pengadilan. Hentikan pembodohan bagi publik panci. Jangan jadikan hukum sebagai alat fitnah. Dengan kata lain bahwa pengadilan sudah menegur keras para pemburu ijazah ini. Berhentilah mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, mempermalukan bangsa Indonesia. Karena dunia hari ini berpacu untuk membenahi ekonominya, supaya mereka semua terhindar dari resesi ekonomi global. Orang masih sibuk diskusi masalah ijazah. Kasihan sekali memang ini. Jadi mungkin Bonatua ini berpikir bahwa dirinya sedang memperjuangkan kebenaran, karena kan setiap bicara ini atas nama rakyat. Padahal rakyat yang dia maksud juga adalah rakyat yang kuclu-kuclu, yang memang dari dulu
menjadi bagian dari orang-orang yang tidak pernah senang dengan amannya, sejahteranya negara kita. Dan kita tahu semua lah, ada ex-FPI di sana, ada ex-HTI di sana, ada purnawirawan-purnawirawan yang kecewa, yang mereka hari ini tidak mendapatkan panggung di pemerintahan Prabowo, jadi berupaya bagaimana merusak cita Gibran agar jelek di mata Pak Prabowo. Kan itu target mereka. Lalu mereka berpura-pura seolah-olah membentengi Pak Prabowo, menghindarkan masalah Pak Prabowo dari geng Pak Jokowi. Buat saya itu hanya alibi saja, sebab ada keinginan mereka sesungguhnya untuk juga ikut masuk merangsek di kekuasaan. Tapi saya yakin dan percaya Prabowo adalah orang yang sangat setia, orang yang konsisten dengan janjinya. Tidak akan mungkin mereka ini akan diakomodir, sahabat. Karena itu dapat dikategorikan bahwa yang dilakukan hari ini para pemburu ijazah ini hanyalah merupakan menebar fitnah. Karena bagi saya ya, gerakan pemburu ijazah ini sesungguhnya sudah kehilangan legitimasi. Mereka sudah kehilangan arah perjuangan. Dan sama sekali sudah sangat tidak relevan. Apalagi kita tahu bahwa bangsa kita ini kan bangsa yang sudah maju terlalu jauh untuk kembali terjebak di isu murahan, apalagi hanya karena dendam personal. Oleh karena itu, saya pesankan kepada Bonatua dan para geng pemburu ijazah, berhentilah menggugat masa lalu, karena masa depan sudah menolak kalian. Saya kira demikian, sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.